Ingat, masjid niki adalah satu-satu bangunan yang nanti kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Dalam kitab lemak masjid yang selalu kita datangi, nggih, lemak jak parkir to le ujung jembatan Sirat niki. Siapa yang akan memanggil untuk suruh naik ke dalam masjid niki? Muazin saleh dunia. Saya tukang azan lek tip amin. Lui tukang bangongkat. Siap-siap lemak umuman. Penduduk mahsyar, siap-siap untuk naik ke atas masjid. Atas masjid ke dalam lagu maksudnya niki. Nggih. Maka seluruh orang yang pernah naik ibadah, maka dia akan naik di dalam masjid tersebut. Ketika sudah penuh masjid niki, baru masjid niki akan melewati titian sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kalah-kalahan UAS niki. UAS kekeran niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para asatis yang kami muliakan, Bapak Camat Batu Layar yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, Bapak Babin Maspol, dan seluruh kepala dusun sedesa Senteluk yang bisa hadir pada malam niki yang sama-sama juga kita hormati. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat sekarang, sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat, di mana tempat ini adalah tempat yang paling mulia, yang Allah sendiri mengakui menjadi rumahnya. Sehingga Allah katakan, inna baiti fil ardi al masajida, sesungguhnya rumah-rumahku di atas bumi adalah masjid-masjid. Maka sebelum kami lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita perbaharui niat iktikaf kita di masjid ini,
supaya nilai ibadah mulai kita duduk sampai kita bangun nanti bisa mendapatkan pahala ganda, yakni beribadah di dalam masjid yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan cinta yang kita tunjukkan ini sebenar-benar cinta. Karena apalah artinya kalau cinta tersebut hanya cinta dusta, maka akan membuat orang menjadi kecewa. Kalau kita cinta yang kita tampilkan cinta dusta, jangan-jangan nanti berakhir masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana cinta kita kepada baginda Nabi? Pertama, kasratus shalah, perbanyak bacaan solawat kepada baginda Nabi. Ada dalam salah satu hadis di mana mafhum hadis tersebut, ketika seseorang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang selalu membaca doa ini, di akhir hadis tersebut, halat syafaati yaumal qiyamah, maka wajib umatku akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Dalam hadis yang lain yang sering kami sampaikan kepada ibu-ibu dalam saat-saat mudzakarah, perbanyak solawat sehari 10 kali pagi hari, dan kita bersolawat sore hari 10 kali, sama konteks hadisnya, halat syafaati yaumal qiyamah, wajib akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Kalau kita sudah istiqomah 10 kali sehari, mari kita tambah menjadi 100. Karena apa? Ketika kita selalu menaikkan grade amalan, grade solawat, yang tadinya dari 10 menjadi 100, maka Rasul mengingatkan kepada kita, qadallahu hajatahu mi'ata hajatin, Allah akan memenuhi hajatnya sebanyak 100 hajat. Salasuna fid dunya, persekot ini Allah berikan kita 30 untuk urusan dunia, dan 70 Allah akan simpan nanti pada hari kiamat. Di sanalah kita akan terima yang 70. Sementara bapak-bapak, untuk nikmat di dunia niki, sebanyak 6,5 miliar penduduk bumi niki, hanya satu yang Allah turunkan nikmat. Ternyata yang satu niki untuk semua makhluk Allah. Sementara yang satu, kalau kita ditanya bagaimana kita menerima nikmat tersebut, Masya Allah, seperti kita sudah merasakan nikmat sebagaimana nikmat yang Allah akan berikan kelak. Padahal hanya niki jumlahnya satu. Kapan akan dipenuhi menjadi 99 nikmat? Nanti ketika kita masuk ke dalam sorga dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu syafaah? Syafaah itu artinya bantuan. Karena tidak ada satupun hamba Allah termasuk baginda Nabi yang akan masuk ke dalam sorga berasalkan atau karena amal yang dia kerjakan. Artinya bukan karena sholat, bukan karena puasa,
bukan karena zakat, bukan karena haji atau umroh. Seluruhnya hamba ini bisa masuk ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul menyampaikan, maka sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasul tidak mampu masuk surga karena amal?" Maka Rasul menjawab, "Wala ana, saya juga tidak bisa masuk surga." Hadirin wal hadirat, dan di antara dapat rahmat itu, insyaallah kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang tidak pernah dijalani walaupun jumlah Nabi Rasul 124.000, tetapi yang dipanggil, yang diundang hanya satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni penghulu para nabi dan para rasul, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaah adalah bentuk bantuan yang hanya diberikan prerogatif oleh Allah hanya kepada Nabi kita. Sering kami sampaikan ayat Al-Quran akhir daripada surah Abasa wa Tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ila akhir ayat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kan di dunia si detiang senina kanca semama di tebau pisah, ya, lek balik 24 jam terpada kumpul. Mau tidur kelihatan istri, bangun tidur senina berembok le julu si detiang. Cuman mohon maaf, nanti di akhirat, okay, walaupun begitu dekat seorang suami dengan istri, kalau dia tidak kerjasama untuk urusan agama, maka bisa saja istri akan masuk ke dalam surga lebih dahulu ketimbang suaminya. Maka saat nikah, hadirin, semua orang akan mencari tambahan pahala, buat akan ditimbang dan akan bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang kita datangi selalu menjauh, baik bapak, ibu, teman kita. Karena apa? Karena saat itu hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Bapak yang kita datangi, bapak akan berkata, "Nak, betul kamu itu anak saya dulu disenteluk." Okay? Tetapi sekarang tidak ada bapak, tidak ada anak. Karena bapak tidak tahu kemana mau akan masuk, apakah masuk ke dalam surga atau neraka. Begitu juga kita datang kepada ibu, kepada teman, kepada anak, kepada saudara kita, semua menjauh. Hanya satu yang boleh membantu, yakni baginda Nabi. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak, ternyata di padang mahsyar, di antara sekian para rasul, para nabi, tidak ada nabi yang sibuk mencari umatnya selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berkeliling di padang mahsyar mencari, di mana umatku, di mana umatku. Hanya baginda Nabi, sampai beliau tunda masuk dalam surga sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Itulah betapa cintanya Nabi kepada kita, sehingga untuk membalas cinta Nabi kepada kita, pertama kita banyak-banyak bersolawat. Solawat niki kanggo nabi-nabi, solawat Ibrahimiyah, solawat Nabi Arana Jibril, solawat, nah niki tuang guru Sanusi ara selawat anti galuh. Nih buat janda-janda yang mau nikah, okay?
Itu milit berumbuk Pak Camat. Pak Camat milit berumbuk. Cuma jangan kemangkin di neman mana rak niki milit jak datang aning kekeran. Assalamualaikum. Maka solawat yang kita baca niki, salawat sak biasa paling kontek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf mami yang berjulul driki tabik nggih. Maka cara membayar cinta kita kepada baginda Nabi, kasratus shalah, perbanyak salat, perbanyak solawat. Karena solawat walaupun kita ucapkan mohon maaf dengan keadaan sombong, satu-satunya amalan yang bisa diterima walaupun dengan sombong mohon maaf, itu adalah solawat. Karena apa? Walaupun dia sombong, dia masih ingat juga bersolawat kepada baginda Nabi. Kalau yang lain tidak boleh maraniki. Hadirin, maka saat kita kumpul ini dalam rangka mengingat satu peristiwa yang sangat spektakuler tersebut, yakni yang bernama Isra wal Mi'raj. Tapi malam mangkiniki yang tidak akan kupas Isra wal Mi'rajnya, apa yang ada dalam spanduk niki, bagaimana kita membuat solat yang tadinya kita selalu mengerjakannya di rumah, coba kita mulai langkong untuk yang mulai kita kerjakan di masjid. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, 3 hal ini apabila bisa kita kumpulkan menjadi satu. Pertama, awal waktu. Yang kedua, di mana azan dikumandangkan, yakni di masjid. Ketiga, dengan berjamaah, insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah buat kita selamat dunia akhirat. Satu contoh, solat yang kita kerjakan, jangan sampai mangkiniki sampai 2022 atau 1443 Hijriah kita masih melaksanakan satu amalan solat, terutama maaf dengan sendiri. Walaupun solat sendiri ini kisah diterima, tetapi dia sahnya solat itu apabila kita ingat Allah mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena apa? Yang namanya solat tersebut amalan yang sudah lama kita kerjakan. Lagu mohon maaf semakin lain dengan gawe sembahyang. Justru kalau dia tidak menuntut ilmu, nanti jangan-jangan sembahyang niki jadi kebiasaan semata, tapi tidak ada peningkatan kualitas. Sehingga bagaimana gambaran niki hanya kebiasaan saja. Ditetau takbir, ditetau salam, baru engkas udu pertama-tama diman ngengat senina wangkah untuk ketuan si semak senina kejelap sembahyang kak itu wah ceket nih. Karena Nabi turun taik marak ke dia mandi. Maka solat yang kita kerjakan 5 waktu yang gambarkan tadi dalam salah satu hadis, as-salatu imaduddin, solat itu adalah tiang agama. Paman aqamaha, siapa yang mendirikan, siapa yang mengerjakan yang namanya solat, faqad aqamaddin, berarti dia telah mendirikan yang namanya agamanya. Li masjid niki bapak-bapak ibu-ibu, arak pira niki tiang tekan niki 10. Satu bangunan akan kita aman memasukinya ketika bangunan niki arak teken.
Dan apabila tekan niki justru dibangun dengan kokoh, insya Allah perasaan setia niki menjadi nikmat kita ibadah di dalamnya. Nah, seperti inilah tiang yang ada 10 mangkin niki ibarat sembahyang sak 5 waktu. Karena Nabi tolong ukur baik buruknya seluruh amal ibadah yang kita kerjakan itu berawal daripada solat. Umbe-umbe dengan niki sin pacu bersedekah, tetapi solat dia tidak kerjakan, maka seluruhnya akan rusak. Bahkan makin bapak-bapak, ibu-ibu, banyak jamaah, banyak ajaran-ajaran yang sesat. Sekitar 2 bulan yang silam tiang badai kanji kanak bajang. Kanak bajang niki datang aning balik bercerita. Dan kebetulan anak niki mantan napi. Sampun mondok lagu ton mondok niki le Mataram, ndin pondok pesantren. Le pondok napi aran prodewo jigaran niki. Dia cerita, Ustadz yang mau taubat, dan alhamdulillah sudah hampir 1 tahun sudah taubat. Yang tiang mau tanya, rubi-rubi niki harap dengan datang tenak tiang milu pengajian. Pengajian niki syaratnya pendaftar satak 50.000. Kanca jauh manok seki tetanggung tamu surga. Endeknya kedatangan balik yang di tiang bani niki. Terus dari Jawa niki daerah Sentelok. Dia yang sebut tahun lalu. Oke, nanti jadi fitnah. Kira-kira arak di zaman Nabi, Ustaz, si yang ke berdaftar yang ke satak seket niki. Enarak dengan berdaftar untuk masuk surga dengan berupa uang, berarti yang pertama kali memberikan gambaran niki adalah Nabi. Tetapi Nabi sampai beliau wafat tidak pernah mengajarkan kepada umatnya ya hal-hal seperti ini. Bahkan ada juga, maaf, mangkin niki perlu bapak-bapak ibu-ibu hati-hati menerima guru. Nggih. Arak sepuk guru niki muridnya cerita juga. Guru niki engkah nebeng murid aning masjid. Sebab lamun lalu aning masjid isembah tembok ongkat. Kancil lamun tesugu aning masjid dia, maka akan terlihat kita keluar dari rumah. Berarti arak perasaan tersombong. Justru tersembahyang dia le balik dalam-dalam. Sandak tegitak sekik-sekik manusia ongkat. Termasuk orang niki sak mula rajin engkah aning masjid. Maka tiang jawab, kalau memang pergi ke masjid niki menimbulkan kesombongan, berarti pertama kali mengerjakan sombong niki Nabi Muhammad. Niki ternyata masih banyak seperti ini. Di daerah Lingsar, maaf, arak suku guru. Guru niki mengajarkan bagaimana memasukkan kesabaran dalam hati. Kebetulan masih niki aran Haji Suhatman, mantan kepala Samsat NTB, pernah mengaji kepada guru niki. Guru niki paling beda wantan ngajahan. Saya datang ngaji, dia kena assalamualaikum langsung tersumpah senak. Maaf, Haji Suhatman niki assalamualaikum li guru niki. Waalaikumsalam. Maaf, kotor ongkat godek tiananin datang. Nah, tersumpah senak niki dia langsung cerita. Hampir tiang tulak langsung Ustaz. Lagu tiang meli langsung. Bun sumpah senak setokol deket. Burung tiang ngaji. Lai-lai terus tiang ulik bejulul. Minggu mudi jeluhat, kebetulan pengajian ini ke jeluhat ongkat. Tiang litu malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung tersumpah senak. Terus nilai guru niki. Ndek tiang bersalam Ustaz, langsung tiang tempelek
sangkep guru niki langsung kelenger. Jadi lain palang mau ngase beak muan guru niki jan sili. Karena waktu tempelek pertama kan tiang-tiang sili tiba guru dia ngeniong kat guru ni nah iya sak perlu tawat nafsu sak mele jelap sili ye te to terisak ni pengajian niki lagu idap sangkep tiang ja arwah jero mati tiang antem. Nah maka sak kedua kali niki mun ya amalan si anu niki uras-uras beak mua mele sili guru dia nah iya wah tante ajah sabar niki guru terus tiang nguli. Ternyata arak marah niki. Arak malik niki ran tarekat Ganggamiah. Selapu ganggam. Tetenak tengah kelem zikir 10.000 le tengah kebon. Guru niki mesa-mesa andang timu selapu murid campur nina mama. Bun zikir 10.000. Si jang el ni. Kan luin marah niki. Nggih. Sak lain lalu zikir jamaah murid niki palang. Lek tengah-tengah niki maaf arak tamatan pancor dengan sesele ingin membuktikan tetua pendek tarekat Ganggamiah niki. Siaran Ganggamiah niki selapu ganggam. Bodi men palang jamaah sanina-nina mentures guru dia. Tetun beganggam. Apa biasa teganggam? Allahu Akbar. Sampai tahun mangkin ini ada hal-hal seperti ini. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa solat ke masjid mengatakan ini itu, maka wajib kepada dedek nyadu. Karena apa? Bayangkan lamun tegawi sembahyang pada awal waktu dan kita berangkat ke masjid, bapak-bapak, nggih. Sebelum kaki melangkah menuju masjid akan menghapuskan dosa. Kaki kiri melangkah akan meningkatkan derajat. Imam Dimyati menyebutkan derajat yang Allah sebutkan semangkin ini bukan derajat 1 kilo 2 kilo, tetapi ternyata hanya 1 langkah yang kita pakai menuju masjid niki marak jauh langit kanca bumi. Sementara sida tiang kanca langit niki hanya Rasul yang pernah menjalani niki. Ternyata Masya Allah marak nikilah janji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melangkah. Sehingga sahabat-sahabat sak lain lamun lampak aning masjid adeng-adeng tan arak berketua nani engkah tekado jempang itu bermontor berembe niki. Al-Maghfurlah Kang Guru Mustafa Umar Kapek waktu arak taklim beliau ditanya mbe belian pahalen teleka aning masjid kan jika du montor Tuan Guru. Beliau katakan Nabi belian pahalen tebe montor karena kumben karena kalau kita memakai motor niki membutuhkan Nabi kepeng sita beli motor. Wah tabadue motor perlu untuk yakin. Maka inna min izamil bala min izamil jaza. Semakin besar biaya kita untuk menuju ketaatan, semakin besar pahala. Oh berarti milin titung pira kali muter ban. Lima bapak salampa aning masjid kado Supra, coba hitung pira kali muter. Nggih. Lagu insyaallah ndak amalan ti lan teparan de gila. Gara-gara Isra Mi'raj munani mun hitung doan pira kali muter bandengan. Nggih? Hadirin. Ini masjid. Begitu juga kita kata masjid. Ingat masjid niki adalah satu-satu bangunan yang nanti kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Dalam kitab lemak masjid yang selalu kita datangi, nggih? Lemak jak parkir to le ujung jembatan Sirat niki. Siapa yang akan memanggil untuk suruh naik ke dalam masjid niki? Muazin sale dunia. Saya tukang azan letip amin. Lui tukang bangongkat. Siap-siap lemak umuman. Penduduk mahsyar, siap-siap untuk naik ke atas masjid. Atas masjid ke dalam lagu maksudnya niki. Nggih.
Maka seluruh orang yang pernah naik ibadah, maka dia akan naik di dalam masjid tersebut. Ketika sudah penuh masjid niki, baru masjid niki akan melewati titian sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Arwahku jandek kemele taek masjid misal, sila. Cuma maaf, jembatan Salema niki arak seki. Lamun nani lamun demele ani ngampenan, luwe pilihan. Ndet mele dengan ninting sila armanis. Ndet mele dengan armanis sila perempong. Ndet mele perempong kapek, ndet mele kapek belencong. Boleh mak mele dencong-encong arak seki. Jembatan niki tidak terlihat oleh napi, oleh api neraka. Baru doan teniki terlepas lampak nain, okay? Sudah sobek sampai kita punya perut. Mustahil ya bu selamat. Tetapi orang yang selalu memesan tiket dunia berupa naik ke masjid, Masya Allah, lemak jan parkir tu arak baik sak milu-miluan meletai. Oh, layak aku gerang jak ketaik. Tetun taik lagun den taik aning dalam. Ilalu menek doa. Mun bengkah menek menulik. Nggih. Arak marak niki le, sentelok. Insyaallah ni nara. Nggih. Cuma niki contoh. Jadi masjid. Maka lewat peringatan niki insyaallah akan berhasil peringatan Isra Mi'raj. Lemak ke lemak bun berumbuk sop. Karena apa? Sidet yang niki sudah jelas kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul. Sepuk waktu arak ustad niki berbicara dengan seorang pastor di Amerika. Ustad niki beketuan tipe pastor. Wahai tuan pastor, percayakah kamu bahwa nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi Nasrani itu akan dibunuh oleh orang Islam? Yang berkata niki adalah Rasulullah. Ketika dia mau dibunuh, dia berlari dan bersembunyi ke seluruh pohon-pohon yang ada. Ternyata seluruh pohon yang ada hanya satu pohon yang diam. Arak sak nyebuk limudin lulun pau. Nggih. Dia mendatang dengan Islam, bebadak lulun pau ni dengan Yahudi limudin tematik. Arak nyebuk niki limudin lulun nyuh. Lelon nyuh niki bebadak nele muding. Seluruh pohon yang di dunia niki semua memberitahu bahwa tempat sembunyinya orang-orang Yahudi niki. Cuman satu yang tidak mau memberitahu, yakni pohon gurkot atau lulun cemara. Okay? Maka ibu-ibu hendak pada talat lulun cemara. Sak deman niki sai setan kanca jin. Maka lamun ara lalu beli lalu cemaran teli julun manu niki jelap datang jin. Maka ditanya orang Yahudi niki orang Islam, kamu beriman apa enggak? Saya beriman. Karena apa yang dikatakan oleh nabimu itu pasti terjadi. Terus kenapa belum takut? Ternyata Nabi jawaban dengan Yahudi niki, itu masih lama. Kapan bisa terjadi itu? Kalau solat subuh sama jamaahnya sama seperti solat Jumat. Paring luwe lete piresop. Piresop niki baun jari 5. Yang girang lagu luwe lah melete yang insyaallah kaya segedi. Cuma dia sak tahu lain. Nggih. Luwe antakan. Ia ngebang, ia kamat, ia jadi imam. Padahal waktu tepada bangun, maaf bapak-bapak, Allah keluwe kanjeng tepada kumpul di masjid. Lagu demen jari masjid. Nabi buntelah. Maka ironi ini untuk umat Islam. Kita sudah mengamalkan satu perintah bangun masjid, tapi satu yang belum kita kerjakan, makmurkan masjid. Maka lewat peringatan niki bagaimana umat Islam niki kita belajar cinta kepada Rasul, sehingga dengan cinta tersebut kita akan selalu mengerjakan perintah Allah berupa solat, yakni di masjid. Yang ketiga,
solat yang kita kerjakan niki sila kepada gawe dengan cara berjamaah. Sebab Nabi, coba terperhatian, saya sembahyang dua dengan sekik imam, sekik makmum, lebih baik daripada 4 orang. Siapa yang solat 4 orang, 1 makmum, 1 imam, 3 makmum, lebih baik daripada 8 orang. Siapa yang solat 8 orang, 1 imam, 7 makmum, lebih bagus dengan 1 dengan sak sembahyang. Kelipatannya terus. Maka bisa jadi tekan je telung dah 5 sembahyang, niki lebih baik daripada 1000 orang yang tidak berjamaah. Karena Nabi yang selalu kalkulasikan jumlah. Lamun tersembahyang 5 waktu ndik terberjamaah, maka terjanji teniki lamun terhusyuk ingat Allah mulai takbiratul ihram sampai salam berun sekik. Lagu mungkin maaf ilu lalu gangguan. Walaupun ada gangguan misal sembahyang di masjid, apalagi niki lamun temau le sab sak kedua ketelu, niki banyak yang mengganggu. Dimin tutup Fatihah Allahu Akbar, dengan bacaan ayat imam pun langsung ngang telik merek kereng jamaah le sab pertama. Saleh julu wadimor, lempeng mangga, lempengan nampuk lontar, lempengan nampuk adi super, nggih, jerak niki mun ingat gambar. Saluik niki mohon maaf bapak-bapak lamun tepada tekaning masjid onyak-onyak kadu kelambi. Saluik kelambi tekadu saat sembahyang niki maaf. Hadiah beli semen Boswa. Hadiah semen 3 roda. Buya kadu kelambi le julu sa pertama. 3 roda tangguh tak terkalahkan. Buya doan maaf sajari dagang-dagang semen. Ndeh pesan waktu ndak berbeng niki hadiah dendik kado je kesembahyang kado ning bangkat. Kan berat niki. Apalagi niki masih le masjid. Lamun sembahyang bapak-bapak le balik sesangkok. I biasa tu luit masih niki caleg-caleg. Gambar caleg kades, caleg kadus, caleg legislatif. Sak kemudian caleg legislatif dapil telu dari partai Nasdem. Bunia no pikiran. Jariah pendek calon sasekit ni ijang keburung tutup Fatihah. Ndek no berjamaah bersembahyang mesa-mesa pada setengah mangu niki. Lamun 5 kali sembahyang marah niki berarti hanya mendapatkan 2,5. Lagu lamun tepada sembahyang berjamaah bapak-bapak, ndek sekadar 17 saya luik jamaah saya naik niki. Nggih. Lamun terkadang kanja Nabi balu berarti lebih baik daripada 100 orang. Kurang sekek masih niki 6 likur, kurang 2 masih selahi. Sehingga mengetahui jumlah pahala yang diberikan bagi orang yang berjamaah, maka insyaallah ini menjadi spirit pendorong seditiang untuk selalu kita kerjakan yang namanya solat dengan cara berjamaah. Terakhir, nggih, yang baru mulai jam siwak lebih 10 menit. Nah ni jam 10 kurang 11. Tipak dengan sak jarian masjid tempat dia solat. Karena niki mungkin pernah tiang sampaikan lewat Nabi, lewat takziah. Lagu waktu takziah niki ibu-ibu ni milu betalak. Makin tiang ceritaan tentang kisah nyata. Li Sembawa daerah KSB. Arak dengan niki selalu menjaga solat di masjid dengan berjamaah. Maka satu waktu dengan niki sakit sampailah meninggal. Waktu meninggal niki setelah selesai solat pun terjauh aning pemakaman niki harus liwat kokok sagaloh. Nggih. Niki terjadi di Taliwang dekat Jereweh niki. Kokok sagaloh niki man pada jembatan besi masih kadu kayu untuk orang-orang petani yang mau ke sawah.
Sekik dua dengan liwat yang niki masih kuat. Lagu waktu untuk ponggok niki dengan lalu tetalat, okay? Karena nin bau berponggok kaje dua, kan harus kanca 6. Karena dilewati jembatan niki sekaligus 6 orang, nggih. Masya Allah, jembatan niki pola. Selapuk sak monggok mayit niki terik tipak koko. Nggih. Secara akal, lamun tukang ponggok doan terik sak teponggok kira-kira belain. Pada nyelam menurut akal. Tapi ingin Allah tunjukkan betapa mulia orang yang menjaga solat di masjid. Subhanallah, tukang ponggok keselam sak teponggok niki napi korong batang niki ngenyat, tereng niki beluan, sekumbe galoh kokok niki sekenu galoh, sehingga putun tereng satu sampai sadiki ndeh nyangkut ndin geri. Kira-kira saya bau nyat tereng bapak-bapak ibu-ibu. Lamun din malaikat tersuruh Allah Ta'ala nyat barat niki tidak akan mungkin. Tetapi niki menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa betapa mulianya orang yang selalu menjaga solat dengan berjamaah dan dikerjakan di dalam masjid. Maka lamun temili marak dengan sak niki, insyaallah din sekedar dunia tertunjukan, kubur kita menjadi terang benderang, mahsyar kita menjadi nikmat tidak kepanasan, okay? Melewati titian sirat secepat kilat, okay? Masuk surga bighairi hisab. Sila telu niki amalan, dan perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir malam niki, yakni jaga salat awal waktu, yang kedua jaga di dalam masjid, yang ketiga kita kerjakan dengan berjamaah. InsyaAllah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita amalkan. Tiang pribadi yang mengucapkan pertama dan mengajak niki, tiang berniat untuk mengamalkan, sehingga mudah-mudahan kelak ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mampu mengucap kalimah la ilaha illallah. Yang benar datang daripada Allah, salah kurang datang daripada kekurangan tiang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.